Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman grade 1, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih belajar tematik tema 2 kegemaranku. Untuk hari ini kita akan belajar subtema 3 gemar menggambar. Gemar menggambar pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, teman-teman siapkan terlebih dahulu buku tematik tema 2-nya dan alat tulisnya. Oke, sudah disiapkan teman-teman? Nah, sekarang kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, siapa di sini yang gemar menggambar? Ada yang gemar menggambar? Iya pasti ada ya, gemar menggambar. Oke, Miss Yani akan menjelaskan ya. Menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Semua anak senang menggambar. Nah, teman-teman, diperhatikan di sini. Nah, di sini ada gambar kegiatan yang menyenangkan, yaitu menggambar. Anak-anak sangat senang dengan kegiatan menggambar. Oke, teman-teman, coba buka bukunya halaman 105. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar ya posisi duduk yang benar dan posisi duduk yang salah. Nah, di sini Miss Yani sudah beri tanda silang dan beri tanda checklist. Untuk tanda checklist yaitu untuk posisi duduk yang benar, dan untuk tanda yang silang itu untuk posisi duduk yang salah. Nah, di gambar yang pertama ini adalah posisi duduk yang salah, makanya Miss Yani beri tanda silang. Kemudian untuk gambar yang kedua ini adalah posisi duduk yang benar, makanya Miss Yani beri tanda checklist atau tanda centang. Untuk gambar yang ketiga ini adalah posisi duduk yang benar, makanya Miss Yani beri tanda centang atau tanda checklist ya. Kemudian untuk gambar yang terakhir, yaitu gambar yang keempat, ini adalah posisi duduk yang salah, makanya Miss Yani beri tanda silang. Nah, teman-teman, sudah disalin untuk halaman 105-nya? Sudah ya, kita lanjut. Nah, kalian sudah tahu posisi duduk yang benar. Yuk, kita mulai berlatih menggambar. Kita akan berlatih menggambar. Yang pertama yaitu awali dengan kegiatan mencoret di udara. Ya, kita bisa mencoret di udara ya. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu kita bisa menggambar di punggung teman. Nah, tetapi saat kita menggambar di punggung teman, kita tidak usah menggunakan pensil ya, karena nanti punggung temannya kotor atau sakit. Jadi kita bisa menggunakan jari kita saja. Selanjutnya yaitu menggambar di pasir. Nah, siapa yang pernah menggambar di pasir? Biasanya di pantai ya. Nah, di pantai itu biasanya kita suka menggambar di pasir. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, Benny senang menggambar. Ia menggunakan berbagai alat untuk menggambar. Nah, di sini ada krayon, ada cat air, ada pensil warna, kemudian
ada kanvas, ada buku gambar, dan juga ada kertas HVS ya. Nah, di bawah ini juga ada palet ya. Palet ini untuk tempat cat air ya teman-teman. Kemudian di sebelahnya ada kuas ya. Nah, selanjutnya di sebelahnya juga ada pensil untuk menggambar pola ya, pola menggambarnya. Nah, setelah digambar polanya, kita bisa beri warna, yaitu bisa dengan krayon, cat air, atau juga dengan pensil warna. Nah, teman-teman, amati bahan-bahan di bawah ini. Bahan-bahan ini dapat digunakan untuk mencetak. Nah, teman-teman coba perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, ini adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mencetak ya, seperti daun, telapak tangan, kemudian ini ada potongan dinding, kemudian ini ada cetakan kue yang biasa gambar boneka, kemudian mobil itu juga bisa. Nah, kemudian ini juga ada daun ya, daun juga. Nah, yang ini adalah pelepah pisang ya, batang daun pisang ya, ini batangnya daun pisang. Kemudian ini juga ada jempol. Nah, semuanya ini adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mencetak ya. Kita beri cat warna terlebih dahulu, cat air ya, cat air. Kemudian kita cetak di buku gambar atau kertas HVS ya teman-teman. Mengenal berbagai gambar. Benny dan teman-teman menggambar dengan mencetak. Mereka mencetak berbagai bentuk. Hasilnya jadi gambar yang indah. Kita harus mensyukuri keindahan. Nah, teman-teman, di samping ini ada berbagai gambar ya dengan mencetak. Ini hasilnya ya, hasil gambar mencetak ya. Ini yang pertama dengan daun, kemudian yang kedua dengan telapak kaki dan tangan, kemudian ini juga yang ketiga ini bisa dengan pelepah pisang ya, daun batang pisang ya, batang daun pisang ya, batang daun pisang. Kemudian yang keempat ini ada potongan belimbing. Nah, kalau dicetak itu bisa menghasilkan gambar bintang ya teman-teman. Nah, ini merupakan hasil menggambar dengan mencetak ya. Indah sekali ya. Kita harus mensyukuri keindahan. Nah, di bawah ini ada contohnya nih teman-teman. Nah, ini hasil menggambar dengan cetak menggunakan pelepah pisang ya, pelepah pisang, kemudian belimbing. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ini juga menggunakan pelepah pisang ya, sehingga bisa membentuk bunga ya teman-teman. Nah, ini dari pelepah pisang. Selanjutnya, ini yang ketiga itu menggunakan telapak tangan dan telapak kaki ya teman-teman. Nah, ini hasil gambar dengan mencetak ya teman-teman. Indah sekali ya. Kita harus mensyukuri keindahan. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin. Hasil gambar-gambar tersebut dipajang di rumah, terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Nah, teman-teman coba buka bukunya halaman 113 ya. Nah, kita akan tarik garis.
kita akan memasangkan gambar kesukaan anggota keluarga yang tadi sudah Miss Yani bacakan teksnya, teks ceritanya sudah Miss Yani bacakan. Nah, sekarang kita akan pasangkan gambar kesukaan anggota keluarga Udin. Nah, kalian sudah tahu ya gambar kesukaan keluarga Udin. Nah, sekarang kita pasangkanlah gambar di bawah ini sesuai dengan kesukaan anggota keluarga. Yang pertama yaitu ada gambar mobil. Mobil itu kendaraan. Nah, gambar kesukaan siapa? Iya, gambar kesukaan Paman Udin ya. Selanjutnya ada gambar rumah dan gedung. Nah, itu adalah kesukaan gambar siapa? Iya, gambar ayah ya. Ayah suka menggambar rumah dan gedung-gedung. Kemudian yang ketiga ada ayam atau hewan. Nah, siapa yang suka menggambar hewan? Iya, yang suka menggambar hewan adalah Udin ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada gambar bunga. Nah, gambar bunga ini adalah kesukaan siapa? Iya, kesukaan ibu. Jadi ibu Udin suka menggambar bunga ya teman-teman. Sudah disalin? Oke, sudah. Yuk kita lanjut ya. Siti dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Mereka bermain dengan gembira. Bermain tarik-menarik sambil berolahraga. Gerakan menarik ke kiri ke kanan. Gerakannya terlihat seperti orang menggergaji. Mari berlatih gerak menarik bersama temanmu. Nah, teman-teman, saat kita bermain tarik-menarik itu tidak boleh kencang-kencang ya. Nanti tangan temannya atau tangan kita sakit ya. Jadi kita harus pelan-pelan ya main tarik-menariknya. Nah, di sini ayo kita berolahraga agar badan sehat. Badan yang sehat harus kita syukuri. Nah, yang pertama di sini rentangkan kedua tangan kita ya. Kemudian kaki kiri kita maju ke depan, kaki kanan kita ke belakang ya. Gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, kita merentangkan tangan juga, tetapi tangan yang kiri ke belakang ya. Kemudian kaki kanan kita ke depan, kemudian kaki kiri kita ke belakang ya teman-teman. Oke, lanjut yang di bawah. Nah, di bawah ini ada gerakan tarik menarik ya teman-teman. Nah, teman-teman harus pelan-pelan ya, tidak boleh kencang-kencang, nanti tangan kita atau tangan teman kita sakit ya. Jadi kita harus berolahraga agar badan kita sehat ya. Badan yang sehat harus kita syukuri. Lanjut, benda di sekolah kita memiliki banyak bentuk. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok, ada juga yang berbentuk kubus. Nah, inilah gambar bentuk-bentuk tersebut. Nah, yang pertama ini ada gambar berbentuk balok ya teman-teman. Selanjutnya ada berbentuk kubus ya. Nah, selanjutnya ada berbentuk tabung. Dan yang terakhir ada yang berbentuk bola ya teman-teman. Nah, ini benda di sekolah kita memiliki banyak bentuk. Ada balok, kubus, tabung, dan bola. Nah, yang pertama teman-teman perhatikan di sini. Ya, yang pertama ini ada bentuk balok ya. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut dinamakan bangun balok. Balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuk sama. Sisi tersebut adalah sisi atas dan sisi bawah, sisi samping dan kanan ya. Kemudian serta sisi muka depan dan belakang. Oke, teman-teman. Nah, contohnya yaitu ada
tempat pasta gigi, tempat tisu, tempat pensil, dan lain sebagainya. Nah, sekarang teman-teman buka bukunya halaman 121. Nah, sekarang kita beri tanda checklist gambar yang berbentuk balok. Nah, gambar pertama berbentuk balok atau tidak, teman-teman? Iya, berbentuk balok. Kemudian gambar yang kedua berbentuk balok atau bukan? Iya, berbentuk balok juga. Kemudian gambar yang ketiga itu berbentuk balok atau tidak, teman-teman? Iya, betul, berbentuk balok. Makanya kita beri tanda checklist atau tanda centang. Untuk gambar yang keempat, itu berbentuk balok atau tidak? Iya, bukan. Itu adalah berbentuk kubus. Nah, selanjutnya, gambar yang kelima, berbentuk balok atau bukan? Iya, berbentuk balok. Gambar yang keenam, itu berbentuk balok atau bukan? Bukan, itu adalah berbentuk bola. Ya. Selanjutnya, yang ketujuh. Nah, ketujuh ini berbentuk balok atau bukan, teman-teman? Iya, berbentuk balok. Kemudian gambar yang ke-8 berbentuk balok atau bukan? Bukan, itu adalah berbentuk tabung ya teman-teman. Jadi gambar yang berbentuk balok yaitu ada nomor 1, 2, 3, 5, dan 7. Nah, selanjutnya yaitu berbentuk kubus. Nah, teman-teman buka bukunya halaman 122. Jangan lupa ya, yang tadi halaman 121 disalin ya teman-teman. Nah, sekarang halaman 122, bentuk kubus. Nah, perhatikan gambar di samping. Bangun di samping dinamakan kubus. Kubus mempunyai 6 sisi. Bentuk dan ukuran sisinya yaitu sama. Contohnya ada dadu, Rubik's, kardus kado, dan lain sebagainya. Nah, kita beri tanda checklist atau centang gambar yang berbentuk kubus. Gambar pertama berbentuk kubus atau tidak? Iya, tidak. Kemudian, gambar yang kedua berbentuk kubus atau tidak? Iya, tidak. Itu berbentuk balok. Nah, kemudian gambar yang ketiga itu berbentuk kubus atau tidak, teman-teman? Iya, berbentuk kubus. Betul sekali. Jadi kita beri tanda checklist atau tanda centang ya. Kemudian gambar yang keempat itu berbentuk kubus atau tidak? Iya, tidak. Itu adalah bentuk bola. Nah, sekarang gambar yang kelima. Nah, gambar yang kelima ini berbentuk kubus ya teman-teman. Selanjutnya gambar yang keenam itu berbentuk kubus atau tidak, teman-teman? Bukan, itu adalah berbentuk tabung. Selanjutnya gambar yang ketujuh. Iya, gambar yang ketujuh bukan juga karena itu bentuk tabung. Kemudian gambar yang kedelapan. Iya, bukan juga karena itu berbentuk balok. Nah, jadi yang berbentuk kubus adalah nomor 3 dan nomor 5 ya teman-teman. Oke, jangan lupa disalin ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita buka buku halaman 123, bentuk bola. Nah, tahukah kamu bentuk di samping? Iya, betul sekali, yang di samping adalah bentuk bola. Contoh bola yaitu adalah ada bola, kelereng, buah, lobe, dan lain sebagainya. Nah, itulah contoh bentuk bola. Nah, sekarang kita beri tanda checklist atau centang untuk gambar yang berbentuk bola. Yang mana? Ya, yang pertama, kemudian yang kedua juga berbentuk bola. Kemudian yang ketiga bukan, itu adalah berbentuk kubus ya. Kemudian yang keempat, ya betul, itu berbentuk bola. Kemudian yang kelima, nah buah ini juga berbentuk bola. Kemudian yang terakhir, yaitu ada globe. Globe itu bentuk bola. Jadi kita beri checklist atau tanda centang. Sudah disalin teman-teman? Iya, sudah. Yuk lanjut ya.
jangan lupa disalin dan beri tanda checklist. Oke, teman-teman. Oke, yuk lanjut. Yang keempat yaitu ada bentuk tabung. Nah, bangun di samping dinamakan tabung. Tabung mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya, ada celengan, gelas, pipa, dan lain sebagainya. Yuk kita buka buku halaman 124. Kita beri tanda checklist pada gambar yang berbentuk tabung. Ya, gambar yang pertama itu berbentuk tabung ya teman-teman. Itu ada pipa. Kemudian gambar yang kedua berbentuk tabung atau bukan? Bukan, ya betul sekali. Selanjutnya gambar yang ketiga berbentuk tabung? Iya, berbentuk tabung. Kemudian gambar yang terakhir, gelas. Gelas berbentuk tabung atau tidak? Iya, bentuk tabung. Jadi ada 3 gambar ya yang berbentuk tabung. Nah, teman-teman sudah disalin? Oke, sudah. Oke, kita lanjut ya. Nah, tidak terasa sudah selesai penjelasan dari Miss Yani. Sekarang teman-teman tugasnya yaitu mengerjakan latihan halaman 119, 125, dan 126. Oke teman-teman. Nah teman-teman jangan lupa ya yang tadi kita sudah kerjakan bersama-sama disalin ya jawabannya, agar nanti saat ujian teman-teman bisa pelajari. Oke teman-teman. Nah jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Tidak terasa pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Say hamdalah, alhamdulillah, hirobbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa kembali esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Bye-bye.